Halo Aries, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang yang akhirnya kamu miliki di Januari 2023. Nah, apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, buat Aries, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa dulu buat Aries, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, fokus ke kartu ini ya buat Aries. Kita akan shuffle kartunya. Kamu rasakan, kamu pikirkan energi orang yang kamu fokuskan jika ada ya, dan energi kamu yang akan muncul di sini. Sesuatu apa yang ingin kamu miliki di Januari ini, kita akan coba bahas di sini ya. Kita akan lihat di sini energi kamu. Oke. Tadi udah ada yang kebalik ya. Oke. Ya. Nah, buat Aries, di sini ada Pentacles. Kita akan share juga zodiak apa yang terkondisi sama kamu ya. Ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini ada Temperance, ada Sagittarius, ada The Moon, ada Pisces, ada The Hermit, ada Virgo, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, sama ya. Dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Nah, di sini jika zodiak orang yang kamu fokuskan tidak ada, namun cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini kartu buat kamu. Oke. Kita di sini bercerita tentang yang akhirnya kamu miliki di Januari 2023 ini. Tapi sebelumnya juga mengingatkan kepada Aries, jika di sini ada hubungannya buat kamu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ataupun yang single, tetapi jika hubungan kamu dengan pasangan baik-baik aja, kamu abaikan readingan ini. Artinya readingan ini buat kita-kita yang ingin mencari pencerahan dan mencari solusi dari suatu masalah yang kita hadapi. Oke. Dan di sini semoga bisa membuat kamu terhibur. Nah, di bottom of the deck aku melihat di sini ada Queen of Cup dan Nine of Pentacles. Ini menggambarkan kita bicara tentang asmara dan finansial ya. Dan di sini juga kebetulan kebuka ini kartu tentang asmara kamu dan tentang Pentacles. Nah, artinya di Queen of Cup ini menggambarkan ada kondisi di mana kamu kayak memiliki suatu perasaan yang begitu bahagia. Oke. Nah, mungkin selama ini kamu sudah lama gitu ya merasakan kesepian, atau kamu sudah lama merasakan hidup sendiri begitu ya. Hidup yang mungkin tidak pernah kau bayangkan sebelumnya, seperti itu jadinya walaupun kamu memiliki pasangan. Tapi kamu merasa sendiri. Itu gambaran dari kamu, beberapa dari kamu ya. Dan aku melihat walaupun kamu di sini punya cinta, tapi seseorang mungkin yang terkoneksi dengan kamu, itulah adalah orang yang mungkin tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada kamu. Makanya kamu di sini merasa kesepian, merasa sendiri gitu ya. Itu di dulu. Tapi sekarang aku merasakan ada suatu energi yang besar, yang cukup besar, di mana kamu saat ini sudah merasakan satu kebahagiaan. Artinya di Januari ini kamu sudah memiliki kebahagiaan yang kamu inginkan, kebahagiaan yang kamu impikan, ya. Itu yang aku lihat. Queen of Cup. Queen ini kan menggambarkan ratu gitu ya.
Dan ini menggambarkan seseorang yang berhati mulia, orang yang sabar, orang yang dewasa, orang yang memiliki cinta, ya. Dan ini menggambarkan di mana bahwa dulunya aku melihat kamu yang mungkin dulu tidak pernah dihargai, kamu mungkin dulu yang tidak pernah dianggap oleh pasangan kamu, tapi sekarang kamu menjadi prioritas bagi dia. Tapi dia di sini kita nggak tahu ya, apakah dia di masa lalu, apakah orang baru di sini. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Kita bahas. Artinya di Januari ini kamu akan memiliki ya, kamu sudah memiliki sebuah kebahagiaan di sini. Kebahagiaan yang kamu miliki. Oke. Nah, dan di Pentacles di sini, Nine of Pentacles. Nah, di sini adalah gambaran di mana kamu itu seseorang yang mandiri, yang mapan. Bisa dikatakan ini adalah kuat energi feminim ya. Kamu orang yang mandiri, orang yang sangat kaya ya, orang yang mapan. Artinya kamu sukses dalam segala hal. Baik dalam karir kamu, baik itu dalam asmara kamu. Jadi ini ada gambaran kayaknya kamu itu sukses dalam masalah asmara dan masalah finansialnya kamu. Jadi, kenapa? Karena aku juga melihat ya, di kartu yang sudah tertebar ini, bisa dikatakan energi di tahun 2022 kemarin gitu ya, banyak sesuatu hal yang kamu pelajari dan dan di sana kamu banyak membenahi hidup kamu. Sehingga ya di Januari ini akhirnya kamu tinggal menata rapi dan menjalankan kehidupan kamu selanjutnya dengan kebahagiaan, ya, begitu. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Nah, kita akan lihat di sini juga itu gambaran kamu ya, dan akhirnya segala itu kamu akan rasakan keinginan, kebahagiaan, impian kamu ya. Semoga di Januari itu akan bisa terlihat, oke? Nah, di sini ada Temperance. Di Januari ini kamu akan mendapatkan keseimbangan ataupun akan memiliki suatu kehidupan yang begitu seimbang. Ya. Begitu sangat seimbang karena kamu sendiri yang sudah menjalankan hidup ini dan kamu sendiri sudah merubah semuanya. Akhirnya segala sesuatu yang kamu manifestasikan itu akan bisa terwujud. Mungkin mencari keseimbangan dari finansial, nah itu terwujud. Mencari keseimbangan dari asmara kamu, dan itu bisa terwujud, ya. Ini aku lihat di sini. Temperance. Kamu mencoba ya membuat hidup kamu itu lebih teratur. Di tahun 2023 ini perjalanan hidup kamu itu seperti sudah kamu planningkan. Aku seperti ini, aku seperti itu nantinya. Saat aku mendapatkan masalah, aku sudah tahu nih bagaimana cara mengatasinya ataupun bagaimana caranya aku menyelesaikan masalah itu. Nah, disinilah akhirnya kamu sudah merasakan suatu energi yang cukup kuat untuk menghadapi perjalanan hidup kamu di tahun 2023. Oke. Buat Aries, itu yang kamu miliki. Akhirnya keseimbangan hidup kamu akan kamu miliki nantinya ya. Baik itu dalam hal percintaan kamu, baik itu dalam hal finansialnya kamu. Dan di kartu kedua berikutnya ada The Moon. The Moon ini menggambarkan ada seseorang yang akhirnya merindukan kamu, yang berhasrat ke kamu, yang punya gairah terhadap kamu. Dan aku melihat di sini begitu sangat besar kerinduan dia terhadap kamu. Di sini bisa dikatakan ada seseorang di masa lalu ataupun dia di sini teman kamu. Masa lalu itu tidak hanya teman, tidak hanya mantan ya. Bisa saja dia teman. Atau di sini ada saudara kamu yang merindukan kamu atau keluarga kamu yang merindukan kamu. Ya. Tapi kalau tepatnya di sini sih yang kuat itu kamu memiliki seseorang yang begitu kayak sudah terkoneksi dengan kamu dan dia begitu sangat merindukan kamu. Apakah di sini ada hubungan yang terjalin antara kamu dengan seseorang yang LDRan? Oke, dan dia begitu sangat merindukan kamu di sini. Semoga apapun yang dia harapkan buat kamu itu bisa akan terwujud. Oke. Nah, buat Aries, di sini juga ada The Hermit. The Hermit di sini ini menggambarkan kamu melihat kembali ke dalam diri kamu. Sepertinya kamu di sini kayak mencari sebuah jawaban
Ada energi di sini, beberapa dari kamu masih tetap mencari sebuah jawaban dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Nah, jika ini terjadi pada kamu, segeralah kamu untuk memahami apa tujuan hidup kamu ke depan, apa yang menjadi manifestasi bagi kamu, apa yang menjadi impian kamu. Kejar, actionkan semuanya, ya. Jangan kamu menunda-nunda waktu untuk berbuat sesuatu, untuk perubahan diri kamu. Ya, secara di sini aku merasakan ada energi di mana kamu masih merasa terpuruk atau merasa sedih dalam suatu hubungan percintaan ataupun dalam segi finansial. Nah, itu yang aku rasakan. Beberapa dari kamu merasakan ya hidup yang mungkin tidak ada berubah. Makanya di sini kamu kembali kepada diri kamu, tanyakan kepada diri kamu, cari penerangan untuk diri kamu. Ya, bagaimana cara mengatasi masalah yang saat ini kamu hadapi, agar di tahun 2023 di Januari itu nantinya kamu akan bisa siap menghadapi semua perjalanan hidup kamu nantinya. Ya, seperti itu. Jadi coba kembali kepada diri kamu, tanyakan apa yang kamu butuhkan, apa yang perlu kamu lakukan, lakukan. Jangan kamu menunda-nunda waktu itu. Karena jika menunda-nunda waktu, ya akibatnya ya kehidupan kamu mungkin tidak akan berubah, stuck di gitu aja. Jangan kamu meratapi nasib begitu. Justru dengan adanya masalah, kamu menjadi bangkit, kamu menjadi berusaha, kamu menjadi berjuang kembali begitu. Ya, di sini. Oke. Nah, Aries. Selanjutnya, ini ada Nine of Swords. Sepertinya kamu saat ini ya lagi banyak pikiran, atau saat ini kamu lagi punya pikiran tentang kehidupan kamu selanjutnya. Ada beberapa dari kamu yang merasa sendiri, aku merasa kesepian, ya. Aku merasa tidak ada orang yang peduli terhadap aku ini. Ada energi ini di masa lalu ataupun saat ini yang kamu rasakan. Nah, jadi kamu punya ketakutan, punya kayak keraguan juga ya. Di tahun 2023 kamu berasa, wah kayaknya apa bisa aku merubah semuanya? Kayaknya di sini tidak tidak ada kesanggupan buat kamu. Nah, tapi kamu harus sadari, di sini sebenarnya banyak hal-hal harapan kamu, dan di sini juga ada harapan, di sini juga ada sinar, ya. Ada bulan sabit, dan ini tandanya saat kamu punya pikiran, saat kamu banyak pikiran gitu ya, pasti ada kesempatan buat kamu untuk membuang semua pikiran itu, menyelesaikan yang saat ini kamu pikirkan. Nah, ya. Atau apakah di sini kamu merasa kesepian walaupun kamu memiliki pacar gitu ya, memiliki pasangan, tapi mungkin dia tidak peduli sama kamu atau mungkin kurang perhatiannya sama kamu. Makanya kamu di sini merasa bahwa kok aku merasa sendiri ya, kok aku merasa kesepian ya Kak, gitu ya. Sementara aku itu memiliki pasangan, dan selama ini aku merasa aku yang berjuang buat dia. Selama ini aku yang begitu sayang sama dia. Tapi toh ternyata ya dia tidak ada memberikan apa-apa buat aku. Nah, itu yang kamu rasakan. Kesepian, kesendirian, kehampaan di sini. Kamu merasakan itu. Seakan-akan banyak pedang di sini. Pedang ini adalah pemikiran. Ya, pedang ini seakan-akan menusuk hati kamu, menusuk tubuh kamu. Itu berapa sakit gitu ya. Seberapa sakitnya itu. Disitulah kamu merasakan. Dimana bahwa ya, saat ini aku harus bisa merubah semua yang aku rasakan. Beban yang aku tanggung, aku akan meringankannya ataupun menghilangkannya. Disitulah akhirnya kamu mulai fight lagi untuk hidup kamu, untuk perjalanan hidup kamu nantinya di Januari. Dan akhirnya di sini di Januari kamu akan mendapatkan kebahagiaan kembali ya seperti ini. Walaupun kamu merasa sedih, kecewa, dikhianati di sini. Namun akhirnya dengan kamu mencari penerangan ataupun mencari jati diri kamu di sini, akhirnya kamu menemukan apa yang kamu cari adalah menuju kebahagiaan. Dan akhirnya kamu mulai merubah semuanya. Dan akhirnya kamu mulai membenahi semuanya. Kehidupan kamu selanjutnya, oke? Di sini ada King of Swords. Akhirnya pemikiran kamu tadi ini, kita kembali ke kartu apa ya sebelumnya. Akhirnya kamu sudah bisa menjadi seorang yang bijaksana. Dan di sini akhirnya kamu
siap untuk menghadapi masalah apapun yang akan datang kepada kamu. Begitu buat Aries ya. Aku merasakan hal itu di sini. Jadi kamu itu ya, kepercayaan diri kamu akan kamu miliki lagi. Di Januari itu semua banyak yang akan terlihat. Kepercayaan diri kamu, pesona kamu, daya tarik kamu itu akan bermunculan, akan terlihat nyata nantinya. Ya, kebahagiaan, keseimbangan hidup kamu itu akan kamu lihat. Oke. Dan begitu juga seseorang nantinya yang sangat merindukan kamu ataupun sebaliknya, kamu yang merindukan dia dan akhirnya dia di sini akan menunjukkan wajahnya, ya. Semoga. Oke. Nah, buat Aries kita akan coba lihat di sini dengan oracle, energi oracle kamu ya. Tapi sebelumnya buat Aries yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, kita akan cek di sini energi oracle kamu ya. Oke. Ya, kita ambil 4 aja ya. Time to decide. Nah, di sini kita ada energi oracle kamu. Kita akan coba cek di sini apakah di sini ada pesan buat kamu, apakah di sini ada solusi buat kamu ya jika kamu yang memiliki masalah. Nah, kita akan cek di sini ya. Di kartu bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada time to decide. Make a decision based on your heart through decide. Artinya di sini waktunya kamu untuk menghilangkan semua batasan-batasan yang membatasi hidup kamu. Apa itu? Ya, sebagai contoh, aku melihat di sini ya mungkin dulu ya di masa lalu kamu memiliki suatu hubungan mungkin dengan seseorang. Apakah di sana banyak yang terjadi sehingga mungkin hubungan kamu sering berkonflik, sehingga hubungan kamu mungkin sering on off ya. Dan di situ mungkin kamu mulai mencoba untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Sehingga ya mungkin apakah ada yang membatasi aku? Adakah yang menjadi penghalang bagi aku? Nah, semua itu kamu selesaikan. Apakah di sana ya mungkin sebagian dari kamu ada keluarga yang tidak menyetujui hubungan kamu dan di sana akhirnya kamu berjuang berdua gitu ya bersama-sama untuk minta restu kepada orang tua. Ya bisa saja. Banyak yang jadi penghalang di sini. Akhirnya batasan-batasan itu kamu buang jauh-jauh. Kamu selesaikan, kamu bersihkan semuanya. Ya. Oke. Dan di sini ada talk to your angel. Artinya di sini kamu seperti berbicara. Seakan-akan malaikat berbicara kepada kamu bahwa ya kamu harus seperti ini loh. Intinya ini ada Tuhan semesta alam inti atau malaikat di sini. Malaikat penjaga kamu menunjukkan jalan arah tujuan kamu, menunjukkan jalan di mana kamu harus jalan mana yang harus kamu tempuh. Itu maksudnya ya. Agar kamu tidak akan salah jalan lagi. Jadi di tahun 2003 seakan-akan kamu itu selalu dilindungi, selalu dijaga begitu ya. Secara kamu di sini ya mungkin aku di tahun 2023 ini, aku berharap Tuhan akan menunjukkan jalan kepada aku. Nah, disinilah sisi spiritual kamu mulai meningkat. Di mana mungkin kamu selama ini lalai dalam beribadah, akhirnya kamu menyadarkan diri kamu kepada Tuhan. Tuhan semesta alam. Karena kamu menyadari yang memberikan hidup ini adalah Tuhan. Dan kita juga harus kembali kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita butuhkan, ya minta kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan, begitu. Ya, di sini. Akhirnya di sini ada malaikat penjaga kamu yang mungkin menunjukkan jalan kamu, arah mana yang harus kamu tempuh. Masalah apa ya yang harus kamu selesaikan di sini. Oke. Dari sini ada author. Sepertinya di sini juga intinya kamu banyak belajar dari kesalahan juga ya. Ya mungkin di tahun 2022 itu banyak masalah yang kamu anggap itu adalah kesalahan bagi kamu. Bisa dikatakan kesalahan fatal gitu ya. Dalam menjalin hubungan, begitu juga mungkin dalam menjalankan pekerjaan begitu ya. Tapi akhirnya kamu di situ merasakan bahwa
Ya, apa yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran bagi aku, begitu. Tidak mudah untuk aku untuk melewati semua itu. Dan akhirnya di tahun 2023 di Januari banyak option di sini buat kamu, banyak pilihan buat kamu. Pilihan kamu apa? Ya mungkin akan ada beberapa orang nih yang masuk ke dalam hidup kamu dan di sana kamu juga harus melihat siapa yang pantas buat kamu nantinya. Oke? Di mana orang yang merindukan kamu ini mungkin ada beberapa orang dan di situ kamu harus bisa melihat siapa dia yang pantas buat kamu. Siapa orang yang kamu butuhkan di sini, ya. Dan akhirnya juga di tahun 2023 di Januari, kamu di sini akan mendapatkan suatu apresiasi atau bisa dikatakan kamu akan bisa menjadi seorang leadership, ya. Selama ini mungkin kamu punya karir yang mungkin stuck, tapi dengan perjuangan kamu, dengan usaha kamu, dengan menunjukkan kualitas kamu, akhirnya orang menganggap kamu itu seorang yang bisa menjadi leadership. Oke. Nah, semoga apapun itu keinginan kamu dalam masalah karir, di Januari itu akan bisa kamu dapatkan. Kesuksesan akan kamu dapatkan nantinya, ya. Begitu. Buat Aries. Kita akan coba lihat di sini. Ada pesan buat kamu ya. Ada pesan buat kamu. Pesan apakah itu? Pesan apakah itu? Kita akan cek di sini. Oke. Kita ambil dari bawah. Pilihan. Jatuh cinta tidak pernah bisa memilih. Tuhan memilihkan, kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi, bahagia adalah bonus. Artinya kita hidup itu pasti akan pernah merasakan kekecewaan, ya. Jadi intinya hidup itu penuh dengan masalah. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengatasi masalah? Bagaimana caranya kita melihat masalah itu adalah suatu proses bagi kita ya untuk menuju kebahagiaan ataupun untuk mencapai kesuksesan. Oke. Nah, itu harus kamu pahami, harus kamu sadari. Jadi jangan jangan kamu lihat, wah aku apa ya? Aku punya masalah terus nih, Kak. Masalah itu sepertinya datang terus-menerus, nggak pernah habis gitu ya. Nah, itu hidup itu adalah pilihan kamu. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, intinya itu sebenarnya adalah proses. Proses pendewasaan kamu, proses kamu menuju kebahagiaan, ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini. Ada usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita manusia. Ya, usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya apa yang sudah kamu usahakan dan doakan itu akan kamu dapatkan. Tapi jika kamu menginginkan sesuatu tanpa berdoa dan usaha, kamu akan sia-sia, ya. Oke, begitu. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati, meskipun kita telah berusaha menghapusnya. Goresannya tidak akan pernah hilang. Nah, itu cinta yang tulus. Tapi juga kita harus pahami juga bahwa tidak selamanya cinta itu harus memiliki. Ada kalanya kita bisa melepaskan cinta kita bahagia dengan orang lain, ya, begitu. Oke. Apalagi di sini? Aku mencoba melupakanmu, tetapi aku juga menunggu kamu kembali. Sulit bagiku untuk melupakan kenangan kita. Ini ada energi ya di masa lalu. Kalau aku lihat di sini, demun di sini ya, seseorang yang merindukan kamu, seakan-akan dia pengen datang lagi ke kamu, pengen menjalin hubungan lagi bersama kamu ya. Aku mulai seperti itu, ada kondisi itu ya. Nah, di sini semua masalah pasti akan berlalu dan akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi, jangan dipedulikan kehidupan di masa lalu karena kamu akan selalu bisa bangkit kembali, ya. Jadi intinya kamu harus ingat, semua masa itu pasti akan berlalu, ya. Nah, disitulah harusnya kamu itu menyadari yang sudah kita katakan tadi, lihat masalah itu sebagai pembelajaran bagi kamu. Karena dengan begitu proses perbaikan kamu, proses kesuksesan kamu itu akan mendekati kamu. Ya, begitu. Nah, kita akan lihat kartu terakhir. Tinggalkan pikiran yang membuat kamu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Percayalah bahwa kamu adalah orang yang kuat. Kita manusia ini diberi kekuatan. Kita ini diberikan kelebihan. Tinggal bagaimana caranya kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan kelebihan kita. Oke. Buat Aries, semoga apapun di sini yang terbaca,
bisa menjadi pencerahan buat kamu, bisa menjadi suatu proses perubahan hidup kamu nantinya. Oke, buat Aris mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, dadah.